Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama yaitu mengenai tentang pengenalan TIK. Anda dapat mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi dan peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya materinya saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu mengenal tentang TIK, kemudian memberikan contoh peralatan TIK, kemudian mendeskripsikan peranan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita bahas dulu tentang peta konsepnya seperti ini. Jadi perkembangan dan peranan TIK di teknologi informasi dan komunikasi itu kita akan mengenal tentang alat-alat teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi dan digunakan dalam komunikasi. Kemudian perkembangannya ada yang namanya zaman prasejarah, zaman sejarah, dan zaman modern. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Jadi kita tahu sendiri kepanjangan adalah teknologi, adalah informasi, dan K-nya adalah komunikasi. Jadi TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau ditanya belajar apa TIK? Apa itu TIK? Jadi TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi TIK itu mencakup 2 aspek sebenarnya. Jadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Gitu. TIK adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan teknologi yang dapat mengelola informasi, dan membantu kita dalam melakukan komunikasi. Jadi kalau ada informasi, kita dapat mengelolanya. Oh, seperti ini. Ya, entah itu dalam bentuk aplikasi atau apa, dan kita dapat mengkomunikasikannya. Seperti ini modelnya. Itulah gunanya kita belajar TIK. Salah satu contoh peralatan teknologi atau TIK itu sendiri adalah komputer. Ya, sekarang sudah tidak asing lagi dan bahkan sudah jadi kebutuhan kita sendiri. Kemudian zaman perkembangan teknologi ada yang namanya zaman prasejarah, itu sebelum 3000 sebelum Masehi. Ini bentuk-bentuk sekitarnya, pengenalan bentuk-bentuk seperti ini mungkin ya. Namanya piktograf, istilahnya piktograf. Ya, orang dahulu itu melukiskan simbol-simbol yang disepakati bahwa ya seperti ini modelnya, seperti ini. Kemudian zaman sejarah, ini zaman sejarah itu 300 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Ya, ini sudah mulai berkembang berupa bentuk bunyi-bunyi yang berbeda-beda. Kemudian mereka membuat macam-macam kalimat atau kata-kata. Ini digunakan biasanya untuk dulu bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Kemudian bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu. Ya. Kemudian bangsa juga telah menggunakan namanya abakus. Ya, itu alat untuk menghitung yang dianggap sebagai asal mula mesin komputasi. Ya, seperti ini modelnya. Kalau mungkin kita lihat itu mirip dengan sempoa ya, itu alat-alat hitungnya. Jadi sudah mulai berkembang. Jadi perkembangan teknologi informasi tidak lepas yang namanya alat hitung, sandi, simbol, dan sebagainya. Oke, selanjutnya sudah masuk di zaman modern, sudah mulai step by step ya. Zaman modern sudah mulai mengembangkan yang namanya mesin cetak ya, sudah mulai membuatnya ya. Kemudian ada pengembangan alat hitung yang sudah mulai dikembangkan oleh Blaise Pascal 1623 sampai 1662 pada tahun 1642. Kemudian sudah juga mulai ditemukan namanya telegraf ya, namanya Charles Babbage ya, mengusulkan perbuatan dapat menghitung persamaan diferensial. Ini sebenarnya untuk di pelajaran matematika ya, persamaan diferensial. Kemudian dikembangkan lagi namanya telegraf dan bahasakan kode Morse oleh Samuel Morse ya dan Sir Charles. Seperti ini. Kemudian perkembangan TIK dalam dunia pendidikan, jadi memberikan pengaruh dunia pendidikan, salah satunya adalah menggunakan internet. Ya, sekarang internet sudah bukan hal yang aneh, bukan hal yang, tapi sudah jadi kebutuhannya.
Kemudian melalui internet dapat memperoleh informasi dari berbagai bidang dan berbagai sumber. Sekarang orang gampang, tinggal ketik di Google apa yang mau dicari langsung muncul seperti itu. Kemudian alat-alat yang berhubungan dengan telekomunikasi, ya, yang berhubungan dengan telepon tadi itu informasi ya. Sekarang masuk di komunikasi. Ya, telepon, ya, salah satunya untuk sebagai alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik yang ditemukan 1876. Kemudian alat telekomunikasi lainnya di telekomunikasi seperti pemancar jarak jauh ya, radio yaitu berupa pengiriman sinyal modulasi gelombang melalui elektromagnetik. Kemudian televisi. Televisi merupakan alat telekomunikasi yang berfungsi menangkap siaran yang bergambar. Kemudian yang sebagai alat telekomunikasi yang sekarang yang paling termasuk yang paling canggih yang paling digunakan sekarang adalah hadir mengolah informasi dan menyimpan dan menghitung data itu komputer. Ya, jadi itu alat-alat yang berhubungan dengan telekomunikasi. Sekarang kita masuk di peranan TIK. Jadi perkembangan TIK itu kita akan bahas ada perkembangan dan peranannya. Jadi peranannya memiliki dampak, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, kemudian ketika kita mempelajari tentang TIK ini atau perkembangan teknologi dan peranannya, itu tentunya kita harus punya etika. Ya, etika itu sama dengan istilah attitude-nya, sikap kita. Ya, bagaimana kita menggunakan dan implikasinya terhadap yang namanya hak cipta. Orang gampang meniru-niru dan sebagainya, copy paste, tapi tidak mencantumkan sumbernya dari mana. Itu sama dengan mengambil hak orang lain tanpa izin. Jadi ketika kita mengambil copy paste tulisan atau apa, ya kita harus mencantumkan nama orang yang membuat pertamanya, ya membuat ya seperti itu. Jadi itu namanya istilahnya haki ya, hak kekayaan intelektual. Seperti itu. Tentang etika ya. Jadi di dalam bersosial media juga orang tidak boleh sembarangan membuat kata-kata yang apa dan sebagainya, karena itu kita dikontrol. Jadi ada memang harus kontrol, misalnya kita menyinggung atau mau kata-kata kasar, itu bisa kita dilaporkan. Apalagi kalau misalnya kayak pejabat dan sebagainya. Kemudian yang lain untuk di bagian etikanya, ketika juga kita bersosmed tidak boleh membuat apa dan sebagainya, misalnya membuli dan sebagainya, kemudian kita upload di sosmed itu jadi jejak merekam yang tidak bagus tentunya ya. Seperti ada betul kasus yang memberikan makanan dalam dos ternyata isinya adalah sampah, itu tidak bagus ya. Kalau secara etika dalam agama dari itu tidak boleh, itu sebenarnya perbuatan tidak bagus. Kita kembalikan saja ke diri kita, kira-kira kalau kita dikasih begitu pasti kan kita marah ya, tentunya seperti itu. Dan istilahnya sekarang ada istilah netizen ya, jadi orang-orang yang banyak nonton atau apa kemudian menanggapi, dan itu bisa jadi bisa orang melaporkan ke polisi dan sebagainya, dan bahayanya kan ya, tentunya kita akan berurusan dengan yang namanya hukum. Oke, seperti itu. Kemudian penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, ada namanya perpustakaan online. Kita bisa cari buku sekolah namanya e-book ya, istilahnya buku sekolah elektronik. Kemudian kelas-kelas online, ya kelas online yang sekarang itu banyak sekali. Ada yang namanya Google Classroom, ada namanya Teams, ada namanya Moodle dan sebagainya. Pokoknya banyak. Ya, kita tinggal cari, ya, kita tinggal bergabung dan memanfaatkan itu, dan disediakan ada yang secara berbayar dan ada yang secara free atau gratis kita manfaatkan. Kemudian penerapan di bidang pemerintah ada namanya e-government ya, electronic government. Semua informasi-informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat itu melalui websitenya, ya, misalnya ini dan sebagainya ada disampaikan. Kemudian hasil pemilihan umum online ya, ini saya pikir sudah banyak dan sudah kita lakukan di negara kita. Pengumuman secara real time siapa misalnya untuk pilkada atau apa gitu sudah bisa dilihat ya. Tapi masih ada juga beberapa yang sifatnya belum sampai situ ya, tapi secara umum kalau kayak pemilihan presiden dan sebagainya itu sudah hasil pemilihannya umum secara online ya. Kemudian dampak negatif ya, ini dampak negatifnya itu ada namanya penyadapan, pembajakan, penyebaran fitnah, ini bahaya. Dan yang terakhir adalah pornografi, karena orang bebas
mengupload dan pencurian kartu kredit. Nah, pencurian kartu kredit ini maksudnya adalah mencuri data-datanya dan sebagainya, jika password dan sebagainya itu tidak aman, apalagi sering mengumbar di sosmed saya punya ini dan sebagainya. Kemudian cybercrime, ini kriminalitas di bidang teknologi, ya, misalnya pencocoran data dan sebagainya, mengambil data orang lain dan sebagainya kemudian menyebarkannya atau menjualnya. Oke, itu dampak negatif ya. Banyak sebenarnya yang bisa dampaknya. Oke, saya pikir itu materi untuk pertemuan pertama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.